Baik, hari ini kita masuk pada Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9, ya, judul perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh, anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana akhirnya Tuhan menyuruh Nuh keluar dari bahtera, ya, dan Nuh memulai kehidupan pertama kali tanpa ada manusia yang lainnya, saudara, ya. Tuhan berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya dia berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kenapa? Karena bumi sudah kosong, saudara. Ya, dan Nuh diberikan mandat agar dia dan anak-anaknya beranak cucu memenuhi bumi. Ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya, Tuhan bukan hanya berfirman dan menyuruh Nuh untuk beranak cucu dan mulai memenuhi bumi lagi, tetapi Tuhan memberikan kuasa, ya, kepada Nuh atas segala binatang-binatang, bahkan dikatakan binatang-binatang akan takut dan gentar, ya, kepada Nuh dan keluarganya. Tuhan memberikan kuasa atas binatang di bumi, atas ikan-ikan di laut, ya, ke dalam tangan Nuh diserahkan kuasanya. Ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, makanannya Nuh ya semua, saudara. Ya, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Tuhan berkata, ya, akan jadi makananmu semua itu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ya, jadi jangan dimakan hidup-hidup, berarti kalau masih ada nyawanya. Ayat yang ke-5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Tuhan juga mengikat perjanjian dengan Nuh, siapapun yang mengambil nyawa manusia, yang membunuh manusia, maka nyawanya juga akan, ya, menjadi, ya, nyawa yang akan diambil juga. Tuhan berkata, Tuhan membenci pembunuhan, saudara, ya. Makanya Tuhan berfirman, mengenai darah kamu, ya, aku akan menuntut balasan. Dari segala binatang, ya, aku akan menuntutnya, dari segala manusia. Jadi siapapun yang membunuh Nuh, Tuhan akan menuntut balas, ya, akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan tertumpah oleh manusia. Ya, sebab Allah membuat manusia itu menurut dan gambarnya sendiri. Ya, Tuhan melarang manusia itu saling membunuh, ya. Tuhan melarang orang membunuh manusia karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ingat, saudara, barang siapa yang membunuh manusia, yaitu dia membunuh apa yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau ada orang yang juga bersinah dengan orang, hidupnya terus melakukan dosa, itu sama artinya engkau tidak menghormati sesamamu manusia sebagai gambar Allah. Ya, sehingga ada kenajisan, percabulan, ya. Tuhan marah, saudara, dengan semua ini. Ayat yang ke-8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat yang 10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11,
Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan datang lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, jadi Tuhan mengadakan perjanjian setelah ini tidak akan ada lagi ya pemusnahan dengan air bah. Tuhan berjanji. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, kata firman Tuhan, saudara ya. Busurku kutaruh di awan. Lalu di sana dikatakan apa, saudara? Menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, itu adalah pelangi, saudara. Busur Tuhan ditaruh di awan. Pelangi itu adalah tanda perjanjian Tuhan dengan manusia bahwa tidak akan lagi Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Makanya pelangi itu selalu muncul setelah hujan ya. Bahwa tidak akan ada lagi banjir air bah seperti yang sudah pernah Tuhan curahkan 40 hari hujan tidak berhenti. Ya, dan dikatakan di sana, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku dan yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi setiap kali ada habis hujan, ada awan, lalu muncul pelangi. Itu adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi lagi dengan air bah, saudara ya. Di sana dikatakan ayat yang ke-16, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap manusia. Tuhan itu tidak pernah rela manusia itu binasa sebenarnya ya. Tetapi ya karena Tuhan juga tidak bisa mengingkari janjinya, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan berjanji ya, dia meletakkan pelangi di bumi supaya Tuhan selalu ingat dan dia tidak akan lagi menghukum air bah, saudara. Itulah tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya, dan ketika Nuh melangkah keluar dari bahtera ke dalam dunia yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, ya, namun Tuhan memberi janji Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya di dunia. Ya, dan Tuhan juga memberikan janji yang menenteramkan hati Nuh. Ya, jadi perjanjian Allah dengan Nuh pada waktu itu meliputi tiga aspek, saudara. Yang pertama, tidak akan ada lagi penghukuman dengan air bah yang sedemikian membinasakan semua orang, ya, bahkan semua makhluk hidup dibinasakan. Ya, dan Tuhan juga berfirman, saudara, di sana bahwa ya Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia itu dengan air bah ya, dan Tuhan ya akan berbelas kasihan kepada manusia, saudara. Tidak akan ada lagi air bah ya, bahkan dikatakan di sana, saudara, selama bumi masih ada, maka musim-musim akan selalu datang dan pergi seperti yang diharapkan. Selama masih ada ya bumi di dunia ini, masih ada matahari, maka semua musim akan datang dan pergi berganti. Ya, dan perjanjian yang ketiga, pelangi akan nampak ketika hujan, sebagai tanda kepada semua orang bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tatanan dan musim-musim bumi tetap akan terpelihara, dan pelangi akan mengingatkan kita kepada kesetiaan Allah dan firman-Nya. Ya, jadi kalau saudara lihat pelangi, wah, itu adalah janji Tuhan bahwa dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Karena Tuhan itu Maha Kasih dan dia tidak pernah rela manusia itu binasa. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan ya firman Tuhan. Dan Tuhan, tadi malam kita juga sudah membaca bahwa
Tuhan meletakkan busur di langit, yaitu pelangi, ya, itu pertanda bahwa tidak akan Tuhan lagi menghukum dunia ini. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita sekarang sudah masih di Kejadian pasal yang ke-9. Sekarang ayat yang ke-18 saudara ya, dan judul perikopnya adalah Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk ya di seluruh bumi. Kita melihat saudara ya, dari ketiga anak Nuh ini maka mulai ada lagi kehidupan di bumi. Nuh melangkah keluar dari dalam bahtera ke dunia di mana tidak ada kehidupan manusia di sana saudara ya. Dan kita melihat ya akhirnya ketiga anak Nuh ini bisa melanjutkan lagi ya keturunan, dan dari ketiga mereka inilah firman Tuhan berkata tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani ya, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Luar biasa ya, Nuh menanam ya anggur. Pertama kali dia yang menanam anggur saudara, dan memiliki kebun anggur. Ayat 21, setelah ia minum anggur maka mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat 22, maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya, saudara, kita membaca ya di sini kita lihat bahwa ya Nuh yang ditulis sebagai pahlawan iman ya. Cerita ini kayaknya kita sudah baca dikatakan kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh, tetapi ya karena Nuh itu hidupnya tidak bercela di antara orang sesamanya. Tetapi di sini dikatakan akhirnya Nuh mabuk saudara ya. Nuh mabuk ya karena dia minum anggur, lalu dia mabuk dan dia telanjang sehingga auratnya kelihatan. Ya, dan kita melihat Nuh sang pahlawan iman yang hebat. Ya, akhirnya mabuk dan memberi suatu teladan yang buruk tentang kesalehannya kepada anak-anaknya. Ya, mungkin kisah ini dimasukkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ya orang saleh sekalipun dapat berbuat dosa, dan bahwa pengaruh buruk mereka akan mempengaruhi keluarga mereka. Saudara, kita melihat di sini saudara ya bahwa ya ini adalah, saya juga tadinya berpikir ya, Nuh itu sudah dikatakan sebagai orang yang saleh di antara orang sesamanya, makanya Tuhan itu memelihara Nuh dan seisi rumahnya sehingga mereka tidak dibinasakan. Tapi ternyata pada akhirnya Nuh mabuk saudara ya, mungkin karena dia terlalu banyak minum anggur, karena kita lihat di sini Nuh pertama yang memiliki kebun anggur. Ya mungkin karena dia memiliki kebun anggur dan anggurnya banyak ya, waktu itu juga mungkin belum dijual, jadi dia minum sendiri. Inilah dari sini kita melihat sehebat apapun manusia, sesaleh apapun dia, ya pasti saudara ada dosa yang pernah dia lakukan. Ya, Nuh jatuh. Kalau ini dosa kejatuhan, ya bukan keterikatan. Ya, karena dia jatuh, dia minum terlalu banyak, lalu dia mabuk, saudara. Ya, lalu dia tanpa sadar dia telanjang. Ya, kalau ini dosa kejatuhan, saudara. Tetapi ya ada orang-orang yang terikat dengan dosa, ada dosa yang mengikat, ya ada dosa kejatuhan. Kita melihat di sini sebagai orang saleh yang tertulis sebagai pahlawan iman, Nuh juga pernah berbuat dosa. Semua di Alkitab ya manusia pernah berbuat dosa. Sebut saja siapa? Daud, orang yang berkenan pada Tuhan. Dia pernah membunuh Uria, meniduri istrinya ya, yaitu Betseba. Sebut saja siapa lagi di Alkitab orang yang hebat ya, yang mereka menjadi contoh. Abraham. Ya Tuhan suruh dia memiliki anak dari istrinya Sarah, tapi Abraham melakukan kesalahan besar, meniduri ya pembantunya sendiri, yaitu Hagar. Dan dari sini kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Makanya
Jangan terlalu mendewakan manusia, siapapun dia, jangan mendewakan pendeta, jangan mendewakan pokoknya siapapun. Dan satu saat ketika juga mereka jatuh, ya kita juga saudara harus melihat ya, itu adalah sebuah kejatuhan bahwa dia masih manusia biasa. Saya tidak bicara tentang dosa keterikatan loh, tapi bukan berarti kita kompromi, karena Alkitab juga memberi contoh kejatuhan orang-orang. Biarlah kita belajar saudara, ya semakin kita baca Alkitab kita semakin belajar supaya kita jangan mencontohi kejatuhan itu. Jangan bilang gini, loh iya ya, buktinya orang-orang benar aja jatuh. Nuh aja pernah mabuk sampai telanjang. Daud aja pernah bersinah, berarti aku juga bisa lah jatuh. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Ya, tapi sebaliknya waktu kita membaca kisah-kisah kejatuhan mereka, kita harus berpikir bahwa oh mereka juga pernah jatuh. Aku mau berdoa, Tuhan, ya dari apa yang sudah tulis di Alkitab, jangan sampai aku melakukan hal yang sama. Ya, biar Tuhan menjagai imanku, menjagai langkahku, jagai hidupku, agar aku juga tidak terjatuh ya di dalam kejatuhan yang sama dengan yang mereka lakukan. Saudara, di sini dikatakan lalu anaknya Nuh ya, yaitu tadi dikatakan ya ketiga anaknya itu ya, dan akhirnya Nuh mabuk, dan kita melihat di sana maka Ham bapak Kanaan itu melihat auratnya saudara ya. Dia melihat auratnya, lalu bukannya ditutupi karena dia tahu bapaknya mabuk, dia malah panggil kedua saudaranya untuk nonton. Ya, lalu dia ajak kedua saudaranya itu untuk melihat bapaknya saudara, menceritakannya kepada kedua saudaranya. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Mereka nggak mau melihat saudara, malah mereka tutupi sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Mereka tutupi mukanya dan mereka berjalan mundur saudara, dan mereka akhirnya menutup Nuh. Setelah Nuh sadar dari mabuknya 24 ya, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Ya, Nuh mengutuk saudara anaknya Kanaan karena apa yang dia lakukan itu saudara, telah mempermalukan ayahnya. Bukannya dia tutupi, tetapi dia panggil kedua saudaranya untuk menonton saudara ya. Dari kisah ini kita melihat saudara bahwa dosa itu akan membawa kutuk pasti dalam manusia. Akhirnya benar, Nuh mengutuki anaknya saudara. Yang terkecil ya, dia berkata terkutuklah Kanaan saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya mempengaruhi keluarga dosa itu, walaupun semua orang ya memang tidak bebas dari dosa, tetapi ingat saudara, kemungkinan untuk berbuat jahat ya tetap ada dan pasti ada dalam hati manusia, dan ada saatnya setan akan berusaha untuk memberi kesempatan bagi kita untuk jatuh. Dan kita melihat sikap Ham di sini itu justru mengolok-ngolok ayahnya saudara ya, dan ini adalah menunjukkan rasa kurang hormatnya kepada ayahnya dan juga kepada Allah. Ya, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita, itulah cara juga kita menghormati Tuhan. Ya, jangan sembarangan. Ya, kasihan dia udah lihat ayahnya seperti itu, malah dia mengolok-olok, dia permalukan, dia ajak kedua saudaranya melihat. Saudara, bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, demikianlah juga engkau itu sama dengan engkau memperlakukan Tuhan. Ya, jangan durhaka kepada orang tua atau mengolok-olok orang tua. Akhirnya Nuh berkata, terkutuklah Kanaan, kata Nuh di sana ayat 24, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ya, lalu Nuh di sana dikatakan ayat 26 lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara, kita belajar dari pasal ini, dari perikop ini malam hari ini, bahwa dosa itu selalu membawa upah yang tidak baik. Akhirnya Nuh mengutuk anaknya,
Dan kita melihat di situ saudara, ya hingga akhirnya ya kutukan itu terjadi buat Kanaan. Ya mari kita berusaha jangan ditiru setiap apa yang dicatat di Alkitab itu. Ya jangan ditiru, ini menjadi contoh bagi kita. Kejatuhan orang-orang yang ada di Alkitab membuat kita ini harusnya semakin berjaga-jaga. Kenapa? Karena upah dosa itu pasti tidak baik. Upah dosa akhirnya membawa kutuk keluarga. Nuh mengutuk anaknya sendiri karena upah dosa. Mari saudara kita terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, supaya hidup kita ini benar-benar berkenan di mata Tuhan. Kita mulai belajar membangun keluarga yang ya berkenan pada Tuhan. Suami, istri, anak-anak, ya banyak orang tua yang datang bertanya pada saya, bagaimana Bu cara kita mendidik anak supaya anak kita itu ya baik dan takut Tuhan. Saya hanya berkata, ya beri teladan yang baik saudara, karena anak-anak itu akan meniru teladan hidup kita. Ya, karena keteladanan hidup berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Karena itu jadilah orang tua yang selalu hidup berkenan agar anak-anak kita juga boleh berkenan. Ya, mereka melihat keteladanan hidup. Nuh sudah memberi satu teladan yang tidak baik sehingga akhirnya terjadi kutuk bagi anaknya sendiri. Karena itu saudara, ya saya berdoa biar setiap kita semakin hari boleh semakin dicelikan Tuhan, boleh semakin mengalami perubahan hidup, mengejar perkenanan Tuhan, agar berkat Tuhanlah yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kekudusan perkenanan-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan itu senantiasa ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari kejatuhan dosa, keterikatan dosa, apapun itu, kemabukan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, iri hati. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup menjadi berkat dan teladan, terutama ketika kami sebagai orang tua, kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Lepaskan setiap yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus kami dilepaskan. Berkati setiap suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga takut akan Tuhan. Juga keluarga besar kami, Tuhan Engkau sertai dan juga Engkau berikan kekuatan untuk kami boleh semua mengejar perkenanan-Mu. Tuhan, biarlah yang belum mengenal Engkau boleh menerima anugerah keselamatan itu Bapa. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, mungkin untuk keluarga kami Tuhan di rumah sakit, bahkan di rumah Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa pelanggaran kami usir, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba membawa sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan. Biarlah kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati seluruh hidup-Mu, sehingga apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.